قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi pagi yang penuh berkah bagi kita sekalian. Kita mendapatkan limpahan ilmu, diberi taufik untuk memahami ilmu-ilmu yang ada, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Baik, kali ini kita lanjut kembali pembahasan tentang parenting, yaitu masih sebab kenakalan pada anak. Di buletin masih dalam serial yang pertama. Sebelum saya mulai, nanti ada 2 poin terlebih dahulu yang perlu saya terangkan. Yang pertama, kemarin ada doa supaya anak rajin sholat. Sudah dihafal apa belum? Sudah? Surat apa itu? Ibrahim ayat 40. Doanya adalah Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Surat Ibrahim ayat 40. Sekarang catat lagi doa yang kedua, surat Ali Imran ayat 38. Judulnya doa supaya mendapatkan keturunan yang baik. Doa supaya mendapatkan keturunan yang baik. Surat Ali Imran ayat 38. Dituliskan Rabbi habli min ladunka zurriyatan double R ya, zurri, Y-nya double juga, zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a. Saya ulang, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Tulis artinya, wahai Rabbku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik.
Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Mendengar ini juga bisa ditulis mengabulkan doa. Karena kalau istilah mendengar, nama Allah As-Sami' itu bukan hanya sekadar mendengar doa saja. Mendengar sekaligus mengijabahi. Allah tidak hanya mendengar doa saja. Kalau manusia, iya mendengar saja, namun belum tentu kabulkan. Namun kalau Allah mendengar, apa yang diminta akan dipenuhi oleh Allah. Coba dibaca sarengan tadi, Rabbi habli 1, 2, 3. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku zurriyah, keturunan atau anak yang baik, yang thayyibah, yang baik. Innaka, sesungguhnya Engkau sami'ud doa, Maha mendengar setiap doa. Dalam bahasa Arab itu as-sami itu mengikuti pola kata al-fa'il, yang maknanya itu adalah, kalau dalam istilah bahasa Inggris itu superlatif, artinya paling atau terbaik dalam mendengar. Terbaik dalam mendengar. Maka doa tadi itu kita minta pada Allah supaya dikaruniakan anak yang baik, anak yang soleh, yang nanti bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Nah, itu doa dihafalkan lagi. Jadi doa yang pertama kemarin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa yang kedua, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Lalu sebelum kita masuk yang ada di buletin, Ibu perlu pahami dulu ada beberapa landasan yang wajib diilmui dalam mendidik anak. Beberapa landasan yang wajib dipahami dalam mendidik anak. Yang pertama, kita harus beriman bahwa hidayah berada pada kuasa Allah. Hidayah itu berada pada kuasa Allah. Sedangkan orang tua hanya bisa menyampaikan. Nanti silakan Ibu buka surat Al-Qasas ayat 56. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk hidayah, taufik pada orang yang engkau cintai, berarti pada anakmu juga. Walakinnallah, akan tapi Allah yahdi, yang memberi petunjuk, mayyasha, pada siapa saja yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang maha mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan petunjuk. Ayat ini turun, Bu, ini tentang kisah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Ketika itu Nabi SAW datangi pamannya yang dalam keadaan menjelang sakratul maut. Kemudian dirayu-rayu supaya pamannya ini bisa memeluk Islam. Maka Nabi SAW merayu pada pamannya, Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang nanti aku, yaitu keponakanmu ini, bisa berhujah nanti, beralasan di hadapan Allah. Maka Nabi SAW itu ajak terus pamannya untuk masuk Islam. Akhirnya ada
orang-orang di samping Abu Thalib itu ada Abdullah bin Abi Umayyah dan juga ada Abu Jahal, sama-sama setipe dengan Abu Thalib, yaitu masih kafir pula. Ketika itu mereka rayu, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau itu benci wahai Abu Thalib pada ajaran nenek moyangmu yaitu Abdul Muttalib? Kemudian termenung si Abu Thalib, dan ketika itu dia tidak mau mengucapkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka saat itu dia mati dalam keadaan berada dalam ajaran leluhurnya yaitu Abdul Muttalib. Lantas Nabi SAW mau doakan dia lagi, ya Allah berikanlah ampunan kepada paman saya. Maka turunlah ayat tadi, surat Al-Qasas ayat 56. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang engkau cintai. Allah yang nanti berikan petunjuk itu, dan Allah tahu mana yang pantas dapat petunjuk ataukah tidak. Berarti dari poin pertama ini dalam hal mendidik anak, hidayah di tangan Allah. Orang tua terus ingatkan saja. Bukan berarti setelah ingatkan terus lepas. Belum lagi mau besoknya, ya besoknya lagi diingatkan terus. Terus poin yang kedua, Allah yang lebih tahu mana yang pantas dapat hidayah ataukah tidak. Allah yang lebih tahu siapakah yang pantas dapat hidayah ataukah tidak. Jadi Allah yang tahu yang pantas itu yang mana. Ini bukan pilihan kita, bukan kita yang ngatur ibu-ibu, namun ini Allah yang mengatur. Dan Allah tahu, oh si A ini pantas dapat hidayah, oh si B ini pantas sesat. Oh si A ini sudah berusaha terus maka pantas dia dapat hidayah. Si B nggak mau cari hidayah, nggak mau, dia itu berusaha, itu atas pilihan dia sendiri, dia sesat. Allah tahu mana yang pantas dapat hidayah, mana yang tidak. Hal ini seperti disebut dalam surat At-Taghabun ayat kedua, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu yang menciptakan kalian. Allah tahu mana yang pantas kafir, mana yang pantas beriman di antara kalian, dan Allah Maha melihat apa yang kalian itu kerjakan. Allah tahu mana yang pantas kafir, mana yang pantas beriman. Karena memang atas pilihannya dia itu kafir, atas pilihannya juga dia itu beriman. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jika ada yang tidak mendapatkan petunjuk atau tidak menjalankan petunjuk, maka Allah punya hikmah di situ. Allah punya hikmah. Jadi kita sudah ngajarkan nih, terus kok ada yang mau nerima hidayah, ada yang tidak. Ternyata ini tidak terima hidayah, dia dalam keadaan kafir, dalam keadaan bermaksiat terus. Allah punya hikmah di situ yang kita belum bisa membedah satu persatu dari hikmah-hikmah yang ada. Contoh misalnya, nanti perhatikan kisah tadi Abu Thalib. Abu Thalib kenapa dibiarkan mati dalam keadaan kafir? Bukankah dia orang dekat Nabi SAW, bahkan membela Nabi SAW? Nabi dikomentari yang jelek-jelek, pamannya Abu Thalib yang bela. Kenapa Allah tidak beri hidayah kepada Abu Thalib saja? Abu Thalib itu dibuat masuk Islam. Ada hikmahnya, Bu. Kenapa Allah takdirkan Abu Thalib jadi seperti itu? Walaupun Allah tidak senang kalau Abu Thalib itu tidak dapat hidayah tadi, namun atas pilihannya, namun ada hikmah di balik itu. Seandainya Abu Thalib paman Nabi SAW itu masuk Islam, berarti sudah beda kubu, ya, dan ini sudah satu kubu dengan Nabi SAW, berarti sudah satu kelompok. Maka orang-orang musyrik nantinya akan menyerang juga Abu Thalib. Namun Abu Thalib ini masih orang-orang musyrik, masih dalam keadaan kafir, kenyataannya seperti itu. Akhirnya kalau dia mau bela Nabi SAW, oh masih dianggap satu kelompok dengan orang-orang musyrik. Gak mungkin paman Nabi SAW ini diserang.
Tidak mungkin paman Nabi SAW ini diserang, karena masih sama dengan ajaran mereka. Sama nanti kalau ibu perhatikan surat Al-Kahfi ayat 80. Di situ kan ada kisah Khidir dan Musa. Kan rutin ya baca setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Nanti lihat di ayat 80. Itu ada seorang anak, dia itu durhaka sekali, sampai dia itu mau membunuh orang tuanya. Di sini disebutkan dalam ayat wa ammal gulam wa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Ada anak tadi yang dibunuh ya, jadi Khidir itu di hadapan Musa dia bunuh anak ini. Diceritakan sini sebabnya apa? Adapun anak tadi kedua orang tuanya itu beriman. Dikhawatirkan kalau dia itu masih hidup, malah dia akan membunuh orang tuanya sendiri, tughyanan wa kufra, dalam keadaan melampaui batas dan dalam keadaan kufur pada Allah. Kenapa anak ini ada tadi? Ada hikmahnya. Kisah Musa dan Khidir akhirnya ada. Kita tahu di situ ada anak yang durhaka. Anak yang durhaka di sini akhirnya sampai bisa membunuh orang tuanya sendiri, dikhawatirkan seperti itu. Dan hikmah yang lainnya di sini dipentingkan, di situ ada pemilihan mudarat yang lebih ringan dan ada mudarat yang lebih berat. Kita kalau dapati dua mudarat sama-sama bahaya, pilih yang lebih ringan. Anak ini kalau dibiarkan hidup, orang tua dua-duanya dibunuh dia. Maka tadi Khidir punya pilihan seperti itu karena dia memilih mudarat yang lebih ringan. Maka ada suatu kaidah, kalau kita dapati dua mudarat sama-sama, maka pilih mudarat yang lebih ringan. Contoh, kita lagi sholat maghrib, terus gempa datang. Batalkan sholat, kabur dari rumah sementara, atau lanjutkan sholat biar mati saja? Milih apa, Bu? Hah? Batalkan sholat atau lanjut? Ya sudahlah, kalau kena reruntuhan sudahlah, mudah-mudahan saya syahid, husnul khotimah. Mana yang lebih dipentingkan coba? Dia masih punya peluang untuk nambah amal terus. Dia batalkan sholat, batalkan sholat terus, nanti ketika keadaan sudah tenang baru kemudian ulangi sholat itu lagi. Itu namanya memilih mudarat yang lebih ringan ketika dapati dua macam mudarat. Ya, bukan hanya sekedar ini aja sudahlah saya lanjut saja. Oh, enggak tepat. Nah, ini kisah tadi jadi pelajaran. Terus yang keempat lagi, perlu dipahami lagi, kita harus imani Allah bisa saja menjadikan semua orang itu beriman. Allah bisa saja menjadikan semua orang itu beriman. Gak ada satupun yang kafir. Bisa saja Allah jadikan iblis juga beriman. Namun Allah punya hikmah sendiri, tetapkan ada yang beriman, ada yang kafir. Kira-kira tujuannya apa, Bu? Ada yang beriman, ada yang kafir. Punya hikmah enggak? Punya hikmah. Iblis saja ada, itu punya hikmah loh. Iblis, setan itu ada, itu punya hikmah. Ibu nggak bisa komentar, kok kayak begini ya kehidupannya, kenapa nggak ada ya? Ini iblis tuh dihapus saja, setan tuh dihapus saja, nyusahkan kita. Saya kan pengen sholat, namun karena ada iblis, karena ada setan, saya tergoda jadinya. Justru dengan adanya godaan akan terseleksi mana yang mau ibadah, mana yang tidak mau ibadah. Kalau tidak ada godaan, semua hidupnya netral saja, semua sholat saja, nggak akan terseleksi mana yang baik, mana yang tidak baik, nggak akan diketahui semacam itu. Maka itu hikmahnya kenapa ada yang kafir, ada yang beriman. Yang kafir ini jadi godaan untuk yang beriman. Yang kafir ini hidupnya foya-foya, misalnya dengan dunia saja dia pikirkan, dia tidak pikir amal ibadahnya. Ada hikmahnya. Maka mungkin nggak Allah jadikan semua orang di muka bumi ini beriman? Mungkin. Namun atas pilihan masing-masing, ada yang mau beriman, ada yang tidak beriman. Terus yang kelima,
Yang kelima, ingatlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Ingatlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Artinya apa kalimat tersebut? Tulis artinya. Tidak ada yang menghalangi untuk berbuat maksiat, dan tidak ada yang mendorong untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi tidak ada yang menghalangi dari maksiat, dan juga tidak ada yang dapat mendorong pada ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Itu ada dua kandungan di situ, Bu. La haula, haul ini penghalang, yang membatasi, yang membentengi. Ini ada penghalang, kita nggak jadi bermaksiat, Allah yang nolong. Terus yang dorong kita untuk ibadah siapa? Allah juga. Allah yang mendorong kita untuk melakukan ibadah, mau thalabul ilmi, mau beramal soleh, dan seterusnya. Hanya Allah yang dorong kita untuk itu. Berarti semuanya hanya bersandar pasrah pada Allah. Kesimpulannya dari kalimat tadi adalah tugas kita itu banyak pasrah pada Allah, tawakal pada Allah. Manusia hanya berbuat saja, Bu. Berarti urusan hidayah semua serahkan pada Allah. Karena tidak ada daya untuk menghalangi maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan yang mendorong untuk melakukan ketaatan juga dengan pertolongan Allah saja. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir, landasan untuk mendidik. Kita harus beriman bahwasanya Allah mengabulkan doa. Bahwasanya Allah dapat mengabulkan doa. Berarti kalau kita meminta keturunan yang soleh, doa itu nanti akan diijabahi. Namun ingat, umumnya doa itu terkabul dalam 3 bentuk. Umumnya doa terkabul dalam 3 bentuk. Yang pertama, Allah kabulkan seperti yang diminta. Yang kedua, Allah hindarkan dari kejelekan. Yang ketiga, jadi simpanan atau tabungan di akhirat. Ulang, yang pertama apa, Bu? Allah kabulkan seperti yang diminta. Yang kedua, Allah hilangkan dari kejelekan. Terus yang ketiga, Allah akan jadikan itu sebagai simpanan di akhirat. Nah, ketika para sahabat dengar ini, oh ternyata doaku manfaat semuanya, nggak sia-sia dong untuk saya. Maka ketika itu Nabi SAW katakan, ya, dia dengar para sahabat itu mengatakan, kalau begitu wahai Rasulullah, kami akan terus memperbanyak doa. Maka Nabi SAW katakan, Allahu Aksar, biarlah Allah yang nanti akan terus mengabulkan doa-doa kalian. Maka di sini kesimpulannya, doa pasti manfaat. Contoh misalnya, ingin anak punya pekerjaan yang diinginkan sesuai dengan keinginan orang tua. Anak saya pokoknya saya mau masukkan dia ke PNS. Sudah berdoa seperti itu terus. Ternyata ketika tes tidak lolos. Allah ganti itu. Ada yang A ini tidak dapat, pekerjaan ini tidak dapat, Allah hindarkan dia. Boleh jadi dia dapat pekerjaan yang ini, ya, malah membawa kemudorotan untuknya. Atau pekerjaan yang lainnya ada suatu bahaya untuknya, Allah hindarkan itu, Allah ganti dengan pekerjaan yang lainnya. Mungkin dia bisa berbisnis, bisa berwirausaha, akhirnya dia bisa mandiri, ya.
penghasilannya mungkin lebih berkah dan seterusnya. Bisa. Allah tahu mana yang terbaik. Bukan kita yang tahu yang terbaik untuk kita, namun Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Maka dari berapa poin tadi? 5 atau 6? 6 poin tadi semuanya jadi landasan ketika kita mau mendidik anak. Awalnya itu mulai dari beriman dulu. Semuanya itu beriman tadi, bahwasanya yang memberi hidayah itu Allah. Kemudian yang kedua, Allah tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ada hikmah dari seseorang yang beriman, ada juga yang tetapkan jadi kafir, ada di situ hikmah di balik itu semuanya. Kemudian yang keempat, bisa saja Allah jadikan semuanya beriman. Kemudian kita tadi renungkan juga kalimat la haula wala quwata illa billah. Lalu yang terakhir, doa kita itu pasti akan diijabahi oleh Allah, namun bentuknya ada 3 tadi. Baik, selanjutnya kita masuk lagi dalam sebab-sebab kenakalan pada anak. Nah, kemarin sudah kita bahas 1, orang tua jauh dari agama. 2, lingkungan dan teman yang buruk. Kemarin yang ketiga sudah apa belum? Ketiga belum ya? Ya ini masih 1 Bu, belum selesai kemarin. Ini kita masih di lembaran yang nomor 1 ya. Ini lembaran nomor 2 belum. Kemarin sudah sampai nomor berapa? Keempat. Ketiga sudah. Baik, sekarang keempat dibacakan ulang. Sekarang yang keempat. Kemarin 3 selesai, sekarang keempat. Faktor besar yang menyebabkan kenakalan pada anak dan mendorongnya untuk berbuat menyimpang adalah karena mereka sering menyaksikan film-film yang tidak layak ditonton yang ditayangkan di televisi, baik berupa tindakan kriminal, film-film porno, dan apa saja yang mereka baca dari majalah dan cerita-cerita cabul. Semua itu dapat mendorong anak untuk berlaku menyimpang. Padahal semua itu bisa menyerang akhlak orang dewasa. Lantas bagaimana jadinya jika anak di usia pubertas atau kanak-kanak? Sudah dimaklumi bersama bahwa anak tak kala sudah bisa berpikir, maka gambar-gambar dan tontonan ini akan senantiasa melekat dalam benak dan khayalan mereka. Tanpa disadari, ia nantinya akan mengikuti dan menirunya. Tidak ada bahaya yang paling besar bagi anak di usia puber kecuali bahaya tontonan yang memicunya berbuat jahat dan melakukan tindakan hina. Terlebih jika anak tidak mendapatkan penjagaan dan pengawasan. Baik, kita lihat. Kemarin sudah kita sebut orang tua jauh dari agama. Yang kedua masalah lingkungan. Yang ketiga perlakuan yang buruk dari orang tua. Sekarang yang keempat, ini yang sering dialami karena masalah tayangan. Sini ada kadang dengan tayangan film-film keras. Ada juga gambar-gambar yang tidak pantas dilihat, pornografi. Nanti saya akan bahas detail di sini tentang pornografi. Dan saya punya tulisan detail tentang ini. Yang pertama tadi tayangan film keras. Kalau sekarang muda, gambar-gambar seperti ini anak-anak itu lihat lewat mana sekarang? Bu? Gadget. Lewat mana sekarang? Gadget. Siapa yang kasih HP? Orang tua. Orang tua. Orang tua yang kasih HP kan, dan itu nggak ada pengawasan. Apalagi ibunya lagi sibuk sesuatu. Sudahlah, nah ini pakai ini saja, gitu. Dibiarin saja. Nggak tahu dia buka apa. Ibu sebenarnya bisa tahu histori dia ketika buka YouTube itu dari mana? Bisa dilacak nggak? Lewat mana Bu? Tahu di YouTube itu ada histori ya. Ya, jenengan bisa lacak dari situ. Nah, historinya itu lihat. Nah, kalau mau tahu ini dia lihat-lihat apa, itu dari histori. Asalkan di YouTube itu jenengan pakai akun nggak diubah-ubah. Yang penting anak jenengan nggak pinter banget. Jarang sekarang pada pinter. Kalau pinter banget, dia ubah akunnya YouTube itu pakai akunnya. Kemudian dia sign out untuk lihat dia sendiri gitu. Mudah-mudahan nggak bisa kayak begini. Ya. Jangan diberitahu. Ya. Itu cuma jadi akun untuk ya satu rumah saja gitu misalnya.
Kalau ada misalnya ibu ingin didik, ada tayangan-tayangan yang didikan anak, ada tayangan dari Ufit Edu, Ufit TV gitu, ada untuk anak-anak spesial, untuk mereka itu ada. Ya. Dan itu perlu diawasi. Ya. Cara pengawasannya kayak tadi itu. Kalau di dunia YouTube kayak gitu, historinya apa? Nanti dilihat, oh dia sering buka ini. Kalau ini wajar-wajar saja, oh ini pengetahuan, oh biasa saja berarti. Nanti kalau dia sudah macam-macam, baru, oh ini nggak boleh yang ini nih, hapus. Dan sekali-kali jenengan harus clear chat, clear history tadi. Itu untuk clear cache historinya tadi. Itu untuk hapus semua memori. Jadi dia nggak bisa lacak lagi itu. Namun kadang dia sudah hafal kata kunci untuk itu. Nah, itulah yang di situ butuh pengawasan. Makanya orang tua jangan gaptek banget kalau sudah pinjamin anak seperti ini. Jangan orang tua yang malah kalah dengan anak gitu. Ikuti itu dia juga. Dia ini mau kemana gitu, tahu itu arahnya. Kalau mau kasih HP untuk dia. Kadang beberapa anak itu ya memang manfaat sekali ketika dia diberikan ya alat-alat canggih seperti laptop, dia diberikan untuk tugas sekolah dia paham. Dia cari, oh ini buku paket ini ada di website kayak begini-gini. Dia cari di Google saja bisa langsung dapat, di browsing bisa langsung nyasar di situ. Dia cuma kerjaannya itu saja. Kalau ini aman-aman saja. Makanya butuh pengawasan tadi. Nah, yang dimaksudkan film kekerasan ini gimana? Ada bentuknya itu film, ada bentuknya itu games, permainan. Ya. Makanya jangan biasakan simpan games itu di HP. Dan bagusnya anak tidak dimudahkan diberi HP dulu. Ya, cukup orang tua yang pegang saja. Kalau dia ada perlu sesuatu, baru nanti kasih pada jam-jam tertentu saja. Tidak dikasih terus-menerus. Yang pantas nanti dia kuliah, usia SMP, SMA baru pantas seperti itu, bukan usia SD. Itu belum pantas untuk diberikan HP seperti tadi. Dan orang tua yang salah nanti ketika akhirnya anak bebas seperti itu terus. Dan ini perlu ditekan, apalagi zaman saat ini. Apalagi tadi orang tua malah kalah dengan anak dalam hal teknologi tadi. Anak itu sudah punya YouTube, Instagram juga. Anak-anak kecil sudah punya belum? Instagram juga sudah punya. Coba dia nanti stalking yang mana-mana lagi sudah tahu, search nanti temannya itu siapa gitu, dia follow atau dia ikuti statusnya. Kalau dia ikuti status yang tidak bermanfaat bagaimana? Nah, sekarang saya ingin tekankan di sini ada tentang masalah pornografi. Saya punya tulisan khusus tentang ini, Bu. Ini bahaya sekali sampai saya buat tulisan ini karena beberapa kasus saya temui. Karena ada ya tampaknya itu alim ya, namun suka juga nonton kayak begini. Suara azan bagus, masya Allah gitu. Namun saya pernah dapati anak-anak seperti ini kok malah senangnya itu malam-malam itu nongkrong di depan HP-nya, di depan laptopnya, komputer gitu, buka-buka macam kayak gini. Sekarang bisa dicatat bahaya nonton ya pornografi tadi. Ini beberapa tinjauan dari sisi agama. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan, tidak melihat aurat yang lain. Kalau gambarnya seperti itu lihat aurat orang, nggak boleh. Bahkan dalam hadis Nabi SAW tegaskan, ihfaz auratak illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kau miliki. Kemudian yang kedua, aurat itu tidak boleh ditonton, baik yang sejenis maupun lawan jenis. Aurat itu tidak boleh ditonton, baik yang sejenis maupun lawan jenis. Terus yang ketiga,
Hukuman dari maksiat adalah maksiat yang berikutnya. Hukuman dari maksiat itu adalah maksiat yang berikutnya. Alias apa? Maksiatnya ketagihan. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Hukuman dari orang yang buat maksiat, maksiatnya jadi lanjut lagi. Wa min sawabil hasana al-hasanatu ba'daha. Sedangkan balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Dan ingat, sifat kita itu kalau lihat gambar-gambar kayak gitu di dunia maya, itu ingin lagi lihat yang berikutnya. Orang-orang yang biasa nonton kayak gini itu karena ketagihan. Awalnya itu karena kena tipu. Kena tipunya gimana? Ini kerjaan anak-anak YouTube sama orang-orang yang ingin videonya laris. Biasanya dibuat thumbnail. Thumbnail itu gambar judulnya itu dia buat orang untuk berusaha untuk ngeklik. Karena masalahnya ini pendapatan di YouTube. Ya, pendapatan di YouTube itu makin banyak klik di situ, makin banyak subscriber, makin banyak yang ngikuti, maka penghasilannya makin banyak. Makanya kadang bikin orang penasaran. Nah, dulu pernah jatuh pesawat misalnya, mau tahu gambar ya korban-korban secara jelas. Wah, kita penasaran korbannya kayak bagaimana, buka. Ternyata nggak ada apa-apa. Ibu sudah buka itu, dia dapat penghasilan itu. Itu kerjaan anak-anak YouTube. Makanya kan videonya itu pokoknya gimana bisa dibuat supaya orang banyak klik. Makanya ada video-video prank di situ, kerjain orang, alias jahilin orang, ya kan? Prank coba. Orang sudah nangis-nangis dikerjain, baru dia beritahu, Mbak, situ ada kamera di sana, boleh nggak kami masukin di YouTube? Mau emosi gimana tadi? Sudah dikerjain, dia juga bilang minta maaf gitu baru. Ya, setelah itu nanti mau dimuat di YouTube lagi. Dia muat itu dapat penghasilan. Nah, ketagihan tadi dibuka lagi, ditulis misalnya thumbnailnya ini gambar telanjang, terus buka, ternyata nggak ada gambar apa-apa, penasaran, akhirnya buka lagi yang lain. Sifatnya itu ketagihan kayak gitu. Nah, itulah namanya hukuman bermaksiat. Terus kalau mau berhenti kan gimana? Ya berhenti, nggak lanjut. Kalau lanjut akan ketagihan terus, berlanjut terus seperti itu. Nah, terus yang keberapa? 4. Ingat, maksiat itu akan terus melekat dalam pikiran. Sehingga orang yang tadi punya kebiasaan lihat gambar kayak gitu, pikirannya cuma seks semata saja. Kadang dia bisa bandingkan dengan istrinya sendiri. Wah, ini dia mantap, ini yang ini lebih bagus gitu. Dia bandingkan dengan yang lain. Terus yang kelima, anak muda jika tidak bisa melampiaskan, maka dia akan menempuh onani. Pekerjaan anak muda, tidak ada tempat pelampiasan, dia tempuh onani. Di kamar mandi kok lama sekali gitu. Itu ada sesuatu. Ini karena tidak ada tempat pelampiasan, dia hanya bisa salurkan lewat jalan itu. Terus yang keenam, waktu habis sia-sia. Biasanya baru malam hari, ya, dia lakukan itu diam-diam, orang sudah tidur gitu. Akhirnya punya dampak yang lainnya, misalnya pada otak. Yang ketujuh, otak juga jadi terganggu. Saya contohkan di sini ada penelitian dari Cambridge University tahun 2013. Otak orang yang suka menonton film porno mirip dengan pecandu narkoba. Sampai dikatakan otaknya itu mirip dengan otak pecandu narkoba. Dan punya pengaruh-pengaruh yang lainnya lagi. Nah, sekarang kiat untuk mengatasi, kiat untuk menghilangkan kecanduan. Yang pertama, banyak minta tolong pada Allah jika ingin bertobat.
Yang kedua, beritahu kejelekannya pada orang terdekat biar diawasi. Beritahu kejelekannya pada orang terdekat biar diawasi. Berarti kalau ini kerjaannya suami, berarti beritahu pada istri sehingga istri nanti ingatkan. Yang ketiga, banyak-banyak mengalihkan pandangan dari gambar-gambar di media sosial. Gambar-gambar telanjang di media sosial. Ketemu, di scroll langsung, pindah. Atau hapus segera. Kalau memang yang di follow itu selalu ya gambar-gambar yang masalah, ya sudah nggak usah di follow saja. Habiskan waktu sia-sia. Saya sebelumnya akun Instagram saya follow macam-macam. Kok ini status terlalu banyak sekali kayak gini, nggak mutu-mutu aja statusnya. Sudah saya hapus semuanya, tinggal 27 saja, itu semua versi Arab. Ya, semua versi Arab itu nasihat semuanya, hadis, kemudian nasihat-nasihat singkat dari kitab-kitab, sehingga banyak belajar terus. Nggak sembarangan follow. Jadi dapat nasihat saja. Bukan hanya sekedar foto saja. Jadi kurangi banyak memandang tadi, banyak alihkan. Berarti kalau statusnya nggak manfaat, ditinggalkan bu, unfollow saja. Terus yang keberapa? 4. Buat target yang realistis. Contoh, dia tinggalkan 1 minggu, pokoknya saya tidak mau nonton seperti itu, atau dia tinggalkan HP-nya. 1 minggu saya nggak mau pakai HP dulu. Dia buat dulu seperti itu sehingga sudah tidak punya kebiasaan 1 minggu tadi. Target realistis dulu. Terus yang kelima, jangan buat kecewa orang-orang sekitar kita. Pernah ada seorang sahabat nih bu, ini ya, ceritanya nih dari sahabat Abu Umamah. Dia tanya pada Rasul SAW, minta pada Rasul, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Apa kalimatnya bu? Izinkan saya untuk berzina. Rasul mau jawab apa coba? Apa tentu jawabannya apa? Nggak boleh kan? Nah, namun Rasulullah SAW kasih logika kayak gini kepada dia. Coba kamu bayangkan gimana kalau seandainya ada yang menzinai ibumu sendiri, kamu terima atau tidak? Jawabannya apa? Enggak, saya enggak terima. Maka demikian juga ibunya orang lain nggak mau seperti itu, nggak mau diperlakukan seperti itu. Terus dibawa lagi, gimana kalau ada anak gadismu ada yang zinai dia, kamu terima? Tidak wahai Rasulullah. Nah sama juga anak gadis orang lain tidak terima kalau anaknya sendiri dizinai. Sampai dia tanya, gimana bibimu ya, dari saudara bapakmu atau saudara ibumu diperlakukan seperti itu? Maka jawabannya Rasulullah SAW itu bandingkan tadi dengan keluarganya sendiri, keluarga laki-laki itu sendiri. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tadi, terus doakan, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, bersihkan hatinya dan jaga kemaluannya. Semenjak itu dapat nasihat dari Nabi SAW. Nabi sebelumnya tidak ada kalimat larangan di situ. Namun Nabi SAW pakai logika. Gimana kalau saudaramu, gimana kalau ibumu, gimana kalau bibimu. Semenjak dengar itu, dia tidak pernah punya tekad sama sekali untuk berzina. Maka coba lihat dibandingkan dengan keluarga-keluarganya. Supaya apa? Nabi berikan dia kesadaran. Kamu jangan buat orang lain itu banyak kecewa kalau kamu itu berzina, kalau kamu itu selingkuh, kalau kamu itu tidak melakukan hubungan yang sah. Terus yang keberapa lagi? 6. Ubahlah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Misalnya kebiasaan buruk begadang, ganti tidurnya lebih awal. Maka kalau ini terjadi pada anak ibu, sarankan nanti tidur lebih awal, tidak begadang malam. Di samping punya efek-efek yang lainnya lagi, mengganggu metabolisme tubuh dan seterusnya. Karena Rasulullah SAW itu membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol-ngobrol begadang setelah Isya. Terus yang ke-7, harus tulus dan jujur meninggalkan kebiasaan menonton tadi.
Dia nggak boleh nanti kalau sendiri-sendiri saya mau berbuat lagi. Enggak, harus jujur. Mau di depan orang banyak, mau dia itu sendirian, dia terus bertakwa pada Allah. Terus yang kedelapan, jangan merasa bangga kalau sudah berhenti. Tetap istiqomah, terus nggak terjadi maksiat tadi. Terus yang terakhir, takutlah pada su'ul khotimah. Apa su'ul khotimah? Mati yang jelek. Jangan nanti gara-gara nonton ini akhirnya itu jadi akhir hidup kita. Malah jadi akhir hidup yang su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Nah, maka kiat-kiatnya intinya itu seperti itu. Dan dalil-dalilnya saya jelaskan dalam tulisan saya di website rumahso.com untuk membahas hal-hal tadi. Nah, sekarang kita lihat ada 3 prinsip penting yang perlu diingatkan ketika mendidik anak. Dibacakan. Ada 3 prinsip penting yang perlu diingatkan ketika mendidik anak. Pertama, orang tua harus melindungi anak dengan baik sehingga anak terselamatkan dari murka Allah dan masuk neraka jahanam. Ingatlah perintah dalam ayat, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Terus Disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir, Ali mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah ajarilah adab dan agama kepada mereka. Nah, lihat, orang tua harus berusaha melindungi anak dengan baik. Caranya apa? Bentengi anak, tahu yang halal, tahu yang haram, dan itu cuma dari ilmu agama saja. Gak cukup dengan pendidikan yang lainnya, Bu. Gak cukup dengan pendidikan moral di sekolah, gak cukup. Ilmu agama yang nanti membentenginya. Makanya kalau dia didik agama dengan baik, punya rasa takut dan paham pada syariat-syariat, nggak akan macam-macam pada orang tua. Mau dia sendirian, mau dia di depan orang tua, takut juga berbuat maksiat. Dia tahu misalnya hubungan dengan lawan jenis itu ada batasnya. Mau ada orang tuanya tahu ataukah tidak, ya dia tidak lakukan. Kalau itu melanggar maka dia tinggalkan. Dan dalam Islam, Bu, itu perlu dijaga anak-anak kita lagi, terutama anak-anak perempuan, apalagi itu jadi aset yang berharga. Karena kalau anak perempuan tuh dididik dengan baik sampai dewasa, punya manfaat apa? Ada 2, menyelamatkan kita dari neraka, memasukkan kita dalam surga. Itu kunci didik anak perempuan. Nah, kalau anak perempuan ini dibebasin gitu saja, ada sebagian orang tua yang nyatakan bahwasanya sudahlah, nggak apa-apa lah dia pacaran, yang penting itu ya beritahu gitu, nggak diam-diam. Tetap nggak boleh. Orang tua seakan-akan setuju dalam hal ini. Dia tidak ajar berarti anak dengan baik. Ya. Tugas dia jaga dari neraka apa? Ad-dibu mu'allimuhum. Ngajarkan adab, ngajarkan pengetahuan agama, ngajarkan dia punya rasa takut pada Allah, ngajarkan ini maksiat, ngajarkan ini larangan, ditinggalkan. Harus diberitahu. Jadi contoh, ada bergaul dengan lawan jenis, itu perlu diperhatikan. Terus yang kedua, menanamkan rasa tanggung jawab bagi orang tua yang mendidik anak. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pengatur dan akan ditanya mengenai apa yang telah diatur. Seorang pemimpin negara adalah pemimpin untuk rakyatnya. Ia akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah untuk keluarganya dan akan ditanya mengenai tanggung jawabnya. Seorang wanita adalah pengatur untuk rumah suami dan anak suaminya. Ia akan ditanya tentang mereka. Seorang budak sahaya menjadi penanggung jawab untuk harta tuannya, ia akan ditanya tentangnya. Ingatlah, setiap kalian itu punya tanggung jawab dan setiap kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya." nah lihat, kullukum ra'in. Setiap kalian itu adalah pengatur, punya tugas untuk mengatur sesuatu. Famas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya tentang apa yang telah dia atur. Fal amir, pemimpin negara, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya terhadap rakyat seperti apa.
Warrajulu ra'in ala ahli baiti, laki-laki punya tanggung jawab pada orang yang ada di rumahnya. Wa mas'ulun anhum, dia ditanya bagaimanakah tanggung jawabnya pada keluarganya, pada istrinya gimana, sudah dia didik benar atau tidak, pada anak-anaknya seperti apa, dia memperhatikan dengan baik anak-anak ataukah tidak. Wal mar'atu ra'iyatun, perempuan yaitu ibu ini jadi pemimpin juga ala baiti ba'liha, untuk ngurus rumah suaminya dan juga terhadap anak-anaknya. Wa huwa mas'ulatun anhum, wanita ini akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal abdu ra'in, dan hamba itu juga pemimpin, yaitu budak untuk harta tuannya dan akan ditanya. Lalu ditanya af'ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, semua nanti jadi pengatur, jadi pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang telah dia pimpin atau dia tanggung jawab. Coba baca perkataan Ibnu Hajar di bawah. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan mengenai maksud ar-ra'i dalam hadis ini adalah penjaga yang diberi amanat, yang memperhatikan maslahat yang diberikan amanah untuknya, diperintahkan berlaku adil dan menjalankan keadilan. Baik. Terus yang ketiga, menghilangkan bahaya pada setiap yang mengarah pada penyimpangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh memulai memberi dampak buruk atau mudarat pada orang lain, begitu pula membalasnya. nah terus berpijak Pada 3 hal inilah setiap orang tua punya kewajiban untuk melarang anak dari menonton video porno, melihat gambar telanjang, sampai menonton berbagai tayangan kekerasan dan kriminal. Baik, lihat yang ketiga, la dharara wa la dirar. Tidak boleh kita yang mulai memberikan mudarat, tidak boleh kita juga membalas mudarat dengan mudarat. Kita memulai nggak boleh. Ada yang membuat mudarat pada kita, baiknya tidak kita balas. Walaupun kalau ada yang buat mudarat pada kita, nyubitin kita, kita boleh balas. Namun sikap yang baik adalah balas dengan yang lebih baik. Karena tingkatan membalas ada 3. Yang pertama, zalim. Tingkatan membalas ada 3. Yang pertama itu zalim. Zalim itu bagaimana? Membalasnya lebih. Dicubit, dia balas dengan dipukul. Mukulnya muka lagi. Zalim nggak? Zalim. Yang kedua, muqtasid. Muqtasid itu berarti balas dengan yang semisal. Dia cubit, kita balas juga dengan cubit. Yang ketiga, muhsin. Muhsin itu berarti balas dengan yang lebih baik. Apa pertama tadi? Zalim. Zalim berarti balasnya lebih. Yang kedua, muqtasid, berarti balasnya yang semisal. Yang ketiga, muhsin, balas dengan yang lebih baik. Berarti yang terbaik yang mana? Ketiga. Yang terbaik yang mana, Bu? Muhsin. Yang paling berat dilakukan yang mana? Muslim. Yang paling berat yang mana? Yang pertama, kedua, apa ketiga? 3. Yang ketiga. Itu sudah sekaligus memaafkan berarti. Ya. Itu sudah sekaligus memaafkan. Dan kata Ibnu Taimiyah, siapa saja yang bisa memaafkan orang lain, maka itu lebih afdol dan pahalanya lebih besar. Itu lebih afdol dan pahalanya lebih besar dibandingkan dia balas. Namun ingat, balas tadi nggak boleh maksiat dibalas maksiat. Kok suaminya selingkuh, dia balas selingkuh lagi, boleh nggak? Nggak boleh. Ini bukan balas yang semisal ini. Itu namanya balas dengan maksiat, dosa juga, dosa besar juga. Nggak bisa maksiat dibalas dengan maksiat, nggak bisa. Yang ada tadi seimbang, cuma perbuatan zalim saja. Dia cubit, kita cubit lagi, boleh. Namun kalau maafkan, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Itu masih 4 poin tentang sebab kenakalan pada anak. Masih beberapa hal yang lainnya nanti akan disebutkan oleh Syekh Abdullah Nasi Ulwan, ya, kelanjutan dari masalah tadi.
Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan bulan lalu saya jawab dan ada pertanyaan baru, silakan untuk diajukan. Kapan waktu yang khusus ketika kita berdiskusi dengan anak-anak? Apakah dalam Islam dijelaskan? Waktu diskusinya Allah alam tidak diatur. Kadang bisa jadi waktu diskusi saat orang tua punya waktu senggang, misalnya pagi hari sebelum berangkat kerja, atau bisa juga di waktu-waktu libur banyak diskusi dengan orang tua, atau kadang meminta pertimbangan anak untuk urusan apapun, bisa mempertimbangkan pertimbangan anak juga, misalnya keputusan mau sekolah di mana, selama tidak membawa mudarat bagi anak, itu kebaikan juga baginya, orang tua bisa nurut pada anak juga, situ bisa ada diskusi. Bagaimana menyikapi hal-hal yang buruk yang berhubungan dengan musyrik yang dampaknya terhadap keluarga saja, Ustaz? Udah beberapa minggu ini tiap kali saya dan keluarga masuk rumah, saya merasa panas, bingung di dalam rumah, juga anak saya. Kalau suami merasa badan sakit semua, Ustaz. Untuk sementara saya selalu baca ayat kursi, tapi beberapa kali membuat kebingungan di dalam rumah. Inginnya keluar dari rumah kontrakan tersebut. Bahkan malam-malam saya ingin pulang ke kontrakan sebelumnya, Ustaz. Kami sekeluarga harus bagaimana? Kami sekeluarga tidak merasa nyaman. Coba lihat ketika Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis qudsi, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Siapa yang dapat kebaikan, maka sandarkanlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Namun siapa yang dapat kejelekan, wa man wajada ghaira dzalik falayalumanna ila nafsah. Kalau dia dapat yang jelek, pertama kali dia salahkan dirinya sendiri. Maka ini jadi jawaban, Bu, ya, untuk hal ini coba koreksi diri dulu. Ini sama, sebelum saya bahas ini ada kasus lagi yang lainnya, hampir sama persis ini. Ada orang yang punya usaha, dia WA saya terus beritahu, "Ustadz, ini toko saya ini ketutup dan gak mungkin ada sesuatu yang masuk. Namun ada warung di sebelah saya itu tiba-tiba seringnya bakar kemenyan, wanginya itu masuk ke toko saya. Kemudian beberapa hari kemudian, padahal toko ini tertutup rapat terus karena ruangannya ber-AC, tiba-tiba ada ular kobra saat konsumen itu datang. Ini warung kopi, pas ular kobra di bawah. Secara logika ini nggak masuk akal. Saya beri jawaban, saya bilang, coba cek dulu. Mungkin ada sesuatu masalah di situ, bukan dari luar ini. Namun kamu nggak punya benteng di situ. Bentengnya apa? Mungkin pegawaimu itu ada yang nggak sholat dan kurang melindungi diri dengan baca zikir pagi petang. Maka untuk ini juga solusinya sama. Coba perhatikan orang-orang di dalam rumah itu, perhatikan ibadah baik-baik ataukah tidak. Sholat itu rutin atau enggak. Kemudian yang kedua, zikir itu dijaga enggak? Contoh yang jadi rutinitas apa? Baca zikir pagi petang, itu jadi rutinitas tiap hari. Zikir pagi dibaca, petang dibaca. Pagi ketika dalam rumah, sering kita dalam rumah kalau pagi, kalau petang mungkin lagi di luar. Itu lebih membentengi kita. Kalau kita sudah punya benteng seperti ini, ada gangguan-gangguan itu sulit. Tadi gangguan tadi bisa masuk karena kita nggak punya benteng terlebih dahulu. Taruhlah ada yang mau berbuat jahat pada kita, Allah lindungi tadi karena kita pasrah padanya, berusaha untuk melindungi diri dengan zikir tadi, dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan seterusnya. Maka saran saya koreksi dulu ibadah-ibadahnya, zikir-zikirnya ada enggak. Kemudian yang kedua, kalau ini sudah beres ya, baru nanti perhatikan lagi. Kalau masih ada pengaruh, nah nanti baru ada solusi yang lainnya. Coba orang-orang yang di situ ada yang diruqyah atau punya kesalahan di masa silam, punya ilmu hitam, punya benda pusaka. Nah itu yang dibereskan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Anak saya laki-laki berusia 8 tahun. Dia selalu nurut dan ikutin ayahnya yang tidak mau sholat. Cara mendidik kami pun berbeda. Saya
ajarkan tanggung jawab, dan ayahnya yang memanjakannya. Bahkan sama saya, anak saya terlalu teriak dan memukul, selalu dapat pembelaan dari ayahnya sendiri. Bagaimana seharusnya saya menyikapi anak saya, Pak Ustadz? Berarti ayah dan ibu harus sama-sama ya belajar di sini. Karena ibu sudah seperti ini, ayah nggak dukung, nggak, dua-duanya nggak kompak di sini. Ini baru bisa jalan baik kalau ayah itu sadar pendidikan, ibunya juga sadar pendidikan. Nah, mulai dari perbaiki dua-duanya untuk mendalami agama. Dua orang tua ini mau mendalami agama dengan baik, baru nanti anaknya juga ikut baik. Dan ibu sekarang terus ajarkan saja terus. Ya, ajarkan terus biar anak nanti bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak. Kalau memang tidak berimbang tadi, ibu terus berikan pengajaran. Mudah-mudahan anak dapat hidayah. Ustaz, anak saya SD kelas 6. SMP mau saya masukkan ke pondok pesantren, tapi dia tidak mau. Anak saya mau di SMP negeri, tapi pendidikan ala santren katanya. Hari Sabtu mau pendidikan agama sehari dan mengundang ustadz. Bagaimana menurut ustadz? Misal sekolah negeri, apa yang harus kami lakukan? Intinya itu pada pendidikan dari orang tua juga. Ibu serahkan pada sekolah sampai pada pesantren pun, anak perlu dijaga juga. Karena anak di pesantren pun itu bisa bebas juga ada. Ada yang ketahuan bawa HP di situ karena orang tua mungkin manjakan dia dengan HP, dia nggak bisa lepas dari HP, akhirnya main HP terus walaupun dia di asrama. Ketahuan oleh sekolah, kemudian dia diskorsing atau punya hukuman-hukuman lainnya. Maka tetap dari pendidikan dari orang tua juga kuncinya. Saran saya, coba turuti dulu keinginan anak, biar anak tidak terbebani ketika masuk pesantren. Namun kalau orang tua masih bisa melobi terus biar anak tersebut bisa mengikuti, lebih bagus. Namun kalau tidak bisa seperti itu, orang tua nanti ikut ketika keinginan anak, namun sarankan pada sekolah yang lebih baik, yang situ mungkin ada pesantrennya juga dari sekolah umum tadi. Tinggal tanggung jawab lagi pendidikan tambahan nanti di luar sekolah. Bagaimana kalau yang suka ghibah itu justru orang tua kita? Jadi kalau kita datang berkunjung ke rumah orang tua, rasanya justru banyak dosa ghibah dari situ. Apakah saya berdosa kalau jarang berkunjung ke orang tua karena khawatir banyak dosa ghibah? Padahal rumah ortu itu dekat. Sementara kalau diingatkan pasti tersinggung. Mungkin durasi waktunya tidak sering-sering. Bisa ganti dengan banyak telepon, banyak tanya lewat WA atau lewat SMS bisa. Itu juga sekaligus mendidik orang tua juga. Kemudian kadangkala harus diberi nasihat juga, namun dengan cara-cara yang santun, tidak harus langsung seperti itu. Ada cara-cara tertentu. Wallahu a'lam. Setiap selesai sholat maghrib, saya selalu membaca Al-Fatihah untuk baginda Rasulullah SAW, Siti Khadijah, Siti Aisyah, orang tua yang sudah meninggal. Apakah itu diperbolehkan? Baiknya ganti dengan doa. Al-Fatihah kandungannya adalah doa untuk pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami. Siapa yang diberi petunjuk? Kami. Kami siapa? Orang yang baca tadi. Berarti orang yang masih hidup. Maka Al-Fatihah itu manfaatnya untuk individu. Maka kalau mau dapat jalan yang lurus, Al-Fatihah tadi untuk kita. Sedangkan untuk yang meninggal dunia tadi cukup dengan doa. Kalau untuk Nabi SAW itu cukup sholawat pada beliau, sudah manfaat untuk beliau. Tidak mesti dengan kirim-kirim seperti tadi. Salawat saya pada Nabi SAW nyampe. Kata Ibnu Taimiyah, walaupun kita berada di Andalus, Rasul di Madinah sana, kuburnya di Madinah, kita ada di Andalus, di Spanyol sana, sampai juga nanti. Walaupun jaraknya jauh, akan disampaikan nanti pada Nabi SAW. Bagaimana sebenarnya dikategorikan sebagai anak nakal? Mungkin definisi paling bagus, ya, jauh dari agama. Itu yang paling penting. Kalau dia ya misalnya senang bermain, ini belum tentu juga. Namun dia jauh dari agama, ya dia dengan orang tua kasar, bisa sifat-sifat seperti ini.
Apakah jika anak diberitahu, kemudian anak tersebut memberikan argumen atau bantahan, disebut sebagai anak nakal? Tidak juga, selama dia berikan argumen yang baik dan tidak dengan nada yang lebih tinggi, tidak dengan nada keras, dan tidak tujuannya untuk terus membantah orang tua. Apakah anak yang susah bangun subuh perlu diruqyah? Perlu nggak, Bu? Nah, kira-kira diruqyah dia jadi bangun subuh? Gitu, Bu? Atau cukup ruqyah saja? Akhirnya besoknya langsung jadi sadar, oh langsung bangun subuh itu jam 4:30. Gitu? Belum. Anak ini bisa bangun subuh, satu faktor orang tuanya. Orang tua mau ngajak atau tidak? Dan itu kadang butuh dibangunkan terus. Apalagi kalau anak-anak kita masih usia SD gitu, Bu. Dibangunkan terus walaupun kadang dia nunda dulu, dibangunkan tetap. Anak perempuannya, anak laki-lakinya juga sama. Ruqyah nggak cukup. Bagaimana cara kami sebagai ibu untuk selalu ingat mengucap yang baik-baik kepada anak? Karena saya sering jengkel sekali pada anak. Dahulu saya pernah memukul pantat anak saya. Jelas latihan untuk sabar. Sabarnya bagaimana didapati? Banyak-banyak tolabul ilmi, sehingga hatinya itu lebih lembut. Hadapi anak itu lebih baik nantinya insya Allah. Doa baik dan buruk orang tua ke anak katanya dikabulkan. Iya, doa baik dikabulkan, sudah pernah saya sebut ya. Doa jelek juga demikian. Bagaimana jika orang tua pernah mengatakan hal buruk yang bisa jadi itu doa buruk ke anak? Untuk membatalkan doa bagaimana? Ubah doanya jadi doa baik dan minta pada Allah supaya doa yang kemarin tidak dikabulkan. Apakah doa ketika sedang marah dikabulkan? Sama, lagi dalam keadaan marah juga dikabulkan kalau memang dia berdoa dalam keadaan sadar. Berdosakah saya kalau secara diam-diam saya membakar CD porno milik suami saya dan minta izin dulu ke suami? Tidak minta izin dulu ke suami, diam-diam saja bakar saja. Malah bagus, Bu. Kalau suami tanya, bilang aja sudah jadi abu ini buktinya. Nah, itu mudah-mudahan jadi pengajaran juga untuk suami. Sama seperti ibu lihat, ada bacaan yang nggak pantas untuk dibaca, ambil aja. Ini kan cuma satu rumah saja, bukan orang lain. Ini juga suami sendiri. Itu sebagai untuk ajaran juga untuk suami. Bagaimana hukumnya bila kita mendapat pesanan makanan seperti tumpeng, namun digunakan untuk acara yang tidak ada tuntunan? Bolehkah kita menerimanya? Tidak boleh dukung dalam maksiat. Kalau itu maksiat tidak boleh. Ibu saya usia 70 tahun. Saat ini sedang getol dengan masalah, nggak tak jawab, netral aja, Bu ya. Bagaimana dan apa kiat-kiat Ustadz bisa lepas dari game? Aku sampai tanya saya lepas dari game bagaimana? Dulu memang saya suka main game, Bu. Dulu PS-an itu saya. Bisanya ya karena lingkungan. Saya pernah bawa kebiasaan saya ini dari dulu waktu saya kecil seperti itu. Saya sampai kuliah juga masih senang main itu. Kemudian di kos-kosan saya itu dilarang untuk main seperti tadi. Pokoknya di kos-kosan saya itu tidak boleh lihat TV, tidak boleh main game. Saya diam-diam main ke tetangga sebelah. Gitu. Saya ini main di sebelah gitu, main gitu, tutup pintu biar nggak lihat. Padahal cuma samping aja. Ternyata mudir atau pimpinan kos-kosan saya itu tahu saya dilaporin. Nah, ketika itu dinasihati langsung, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Iya, saya nggak boleh kayak gitu. Akhirnya taubat ketika itu sudah diperingatkan. Nah, ini karena pengaruh lingkungan. Ada yang ingatkan kalau lingkungannya sama-sama dukung game, nanti dia ngajak lagi, ayo sini Abduh, mainlah di sebelah. Ya, di dalam itu nggak boleh, di sebelah boleh. Ada yang dukung. Karena nggak ada yang saling ingatkan. Kalau ini saling mengingatkan. Makanya lingkungan kos untuk anak juga penting. Suami adalah pemimpin keluarga yang harus ditaati oleh istri dan anak-anak. Selama tidak keluar dari syariat agama, bolehkah istri menuntut sesuatu kepada suami dengan tujuan agar penyakit hati tidak akan muncul lagi? Boleh. Memberi saran itu namanya.
Tapi tetap nanti suami punya wewenang di sini. Namun kita boleh beri masukan baik-baik di hadapan suami saja boleh. Kita wajib menghormati orang tua, terutama ibu. Itu berlaku hanya bagi laki-laki atau perempuan juga. Laki-laki lebih berhak berbakti pada orang tuanya sendiri. Perempuan, ibu sebagai istri wajib taat pada suami, namun tetap berbuat baik pada orang tua ibu. Dan suami tidak boleh menghalangi istri untuk berbuat baik pada orang tuanya sendiri. Suami mengucapkan kata-kata talak, apakah itu bisa dikategorikan sudah sah atau resmi? Secara hukum kenegaraan belum sah, karena belum diurus di PA, pengadilan agama. Masalah ini misalnya suami sudah ucapkan 3 kali, dibawa ke pengadilan agama, baru diurus 1 kali, dianggap cuma jatuh talak 1. Sehingga saran saya tetap mengurusnya resmi lewat pengadilan agama, sebagaimana nikahnya diurus resmi lewat kantor urusan agama. Bagaimana jika saya sebagai anak dan ibu saya pernah mendoakan kejelekan kepada saya? Saya tidak ingin apa yang dikatakan ibu saya terjadi. Apakah hal atau kata tersebut bisa dikalahkan dengan doa dari saya? Bisa. Yang didoakan ini anak bisa kalahkan dengan doa plus minta pada ibu doa yang baik. Bu, dulu pernah doakan saya seperti ini, tolong diganti dengan doa-doa yang baik. Ditakutkan doa itu malah terwujudkan. Bagaimana mendidik anak yang sudah terlanjur punya sifat cengeng dan penakut? Nah, ini penakutnya ini. Kalau cengeng mungkin nggak ini. Penakutnya ini. Kalau penakutnya ini karena ini sebab-sebabnya macam-macam ya, ibu-ibu. Nanti kita lihat rinciannya lah. Mudah-mudahan saya akan rinci lagi, ada penjelasan dari para ulama. Yang jelas kalau penakutnya ini penakut yang nggak logis. Kok takut kalau jalan di tempat gelap? Kok ke kamar mandi di rumah sendiri kok takut? Nah, ini yang paling penting untuk dibahas. Ini dapat terjatuh dalam kesyirikan karena dia takut pada sesuatu yang sebenarnya nggak buat takut. Kan dia kadang tuh punya bayang-bayang seperti itu. Ini sejatinya ada karena tontonan yang tidak benar. Kira-kira senang nonton apa nih kalau gini? Nah, Bu, sering takut kayak gini nonton apa kalau gitu? Film-film apa? Hantu kan? Hantu, pocong-pocongan, penangkapan jin gitu. Ada kan di TV kayak gitu? Itu kan membuat rasa takut. Takut yang tidak perlu. Akhirnya kalau lihat tempat gelap sedikit, waduh itu siapa tahu nanti ada kain putih berterbangan. Padahal lewat-lewat juga nggak ada. Biasa-biasa saja. Kok harus lewat situ dia lari sekencang-kencang karena takut gitu. Karena kan dia niru di TV itu takutnya seperti itu. Nah, itu yang harus diwaspadai, Bu. Itu lebih rawan dibandingkan dengan takut hal yang lainnya. Anak saya tidak nakal, tapi sangat sulit dinasehati. Pembangkang, mudah marah, malas sekolah, malas beribadah. Bagaimana menangani anak saya ini? Bolehkah diruqyah? Karena ada anak teman saya yang seperti ini kemudian diruqyah dan menjadi lebih baik. Bagaimana juga jika dimasukkan ke ponpes? Solusinya bukan itu juga. Memang ada faktor di sini apa tadi? Diruqyah gini. Ada pernah saya dapati kasus ada anak itu nakalnya bukan main sampai pada orang tuanya. Dia nantang orang tuanya dan dia mau bunuh orang tuanya sendiri. Cuma gara-gara apa? Gara-gara perempuan. Saya nilai laki-laki ini itu sedang disantet perempuan ini. Sampai pada bapaknya dia bilang saya mau bunuh bapaknya sendiri itu. Dia bilang dia mau bunuh bapaknya sendiri. Nah, ketika diruqyah bisa punya pengaruh, namun tidak 100% berhasil dikarenakan dia sendiri nggak punya keyakinan akan ruqyah tadi. Bisa, namun cuma sekitar 70%. 30%-nya dia harus selesaikan sendiri. Saya pernah dapat kasus kayak gini bisa, namun itu karena ada faktor luar, perempuan mungkin ingin nakali dia, ya santet dia, sampai anak ini dengan orang tua berani membangkang, dengan pandangannya sendiri itu bisa dilihat dia emang lagi sering kesurupan gitu.
Kalau seperti ini bisa, namun tidak bisa diterapkan untuk semua kasus anak nakal harus diruqyah. Suami saya masih sering komunikasi dengan lawan jenis lewat HP. Bagaimana sikap saya sebaiknya? Nasihati pelan-pelan. Kalau ada flyer-flyer yang isi nasihat untuk berhubungan dengan lawan jenis itu dibatasi gitu, diperhatikan, beritahu pada suami pelan-pelan. Mudah-mudahan dapat hidayah. Tinggal nasihat yang baik saja pada suami. Satu lagi. Bagaimana jika seorang suami tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anaknya? Jadi hanya saya yang berusaha mencari ilmu sendiri dan mengajarkan pada anak-anak. Ibu cari terus sendiri. Mudah-mudahan dari kebaikan ibu, anak-anak tetap jadi baik. Kemudian suami pelan-pelan nanti dapat hidayah dari kebaikan ibu. Walaupun mungkin nanti suami sudah nganggap beda. Saya sama istri saya ini sudah beda lah. Saya cuma penuhi finansial saja, saya cuma penuhi nafkah saja. Biar seperti itu berjalan. Lambat laun hidayah nanti Allah beri. Harus yakin itu. 5 pokok tadi untuk tarbiyah atau mendidik anak diperhatikan lagi. Hidayah itu dari siapa? Ya, hidayah mutlak itu milik Allah. Doa tetap terus ada. Kalau itu dipahami baik-baik, mudah-mudahan suami jadi lebih baik ke depannya. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan penuh manfaat. Dan insyaallah pertanyaan lainnya di kesempatan berikutnya bismillah masih lanjut tentang sebab kenakalan pada anak. Nanti bertemu lagi pada Selasa yang kedua. Demikian yang kami sampaikan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.